Namaku Alka. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan di daerah Lembang. Pekerjaanku adalah sebagai admin project. Dan ini adalah tahun kedua aku bekerja di perusahaanku itu. Ketika itu hari Senin. Biasanya di tempatku bekerja, hari Senin dimulai dengan sebuah meeting koordinasi antar divisi. Dan di meeting koordinasi itu adalah saat dimana setiap divisi menyampaikan progres pekerjaannya masing-masing. Di meeting itu aku mendampingi Pak Marlin sebagai project manajerku untuk melakukan presentasi. Cukup bosan sebenarnya untuk menghadiri meeting itu, karena bukan aku yang menyampaikannya, aku hanya menemani saja. Tapi apa yang boleh buat, karena pekerjaanku adalah sebagai admin project, jadi aku harus mendampingi Pak Marlin. Meeting pun dimulai. Di meeting itu seperti biasa dihadiri oleh CEO perusahaan kami. Aku dan Pak Marlin melakukan presentasi yang cukup panjang, karena pekerjaan kami 2 minggu ke belakang bisa dikatakan cukup padat. Kurang lebih 1,5 jam, akhirnya meeting pun selesai. Dan hasil meeting hari itu, tim kami ditugaskan Pak Roni, CEO perusahaan ini, untuk melakukan peninjauan ke daerah Maribaya, untuk melakukan survei lokasi, karena rencananya kita akan membuat seperti kebun binatang mini di situ. Mendengar itu rasa bosanku hilang. Aku merasa sangat senang karena selama aku bekerja di sini, aku ingin sekali ditugaskan untuk meninjau sebuah tempat atau daerah. Yang kali ini adalah Maribaya. Yang ku tahu lokasi wisata yang indah dan sejuk juga nyaman. Setelah menentukan tanggal dan waktu, sampailah pada hari itu. Sekitar jam 2 siang, aku bersama tim project berangkat menggunakan mobil kantor yang sudah disediakan. Perjalanan dari kantorku di Lembang ke Maribaya tidak terlalu jauh. Trafiknya pun lancar, membuat kami sampai di sana lebih cepat. Sampai di sana, aku merasa takjub dengan keindahan alam yang ada di sana. Udara yang sejuk membuatku merasa betah di situ. Pantas saja bos perusahaanku ingin membuka seperti kebun binatang mini di situ. Surveiku tidak ditemani hanya oleh Pak Marlin saja, tapi ada juga Pak Pepe selaku mandor untuk proyek itu. Karena lokasi yang kami tuju berada di perbukitan, mobil tidak bisa masuk, mengharuskan kita berjalan kaki. Pak Pepe memberitahuku untuk berhati-hati saat berjalan menaiki perbukitan. Licin katanya. Apalagi beberapa hari ini sering hujan. Perjalanan untuk sampai ke lokasi terbilang cukup jauh, karena lokasi yang akan dijadikan kebun binatang mini itu tepat berada di atas perbukitan. Jadi kita harus menaiki bukit itu. Cukup lama sampai akhirnya kita bisa sampai di bukit. Kuliah sudah jam 4 sore. Cuaca ketika kami sampai mendung. Beberapa kali ku dengar seperti suara gemuruh petir di langit
menandakan akan hujan. Bergegas, aku menyelesaikan pekerjaanku untuk survei. Karena rasanya tidak lucu juga jika kami harus terjebak hujan di atas bukit ini. Melihat di sekeliling bukit hanya ada pepohonan yang besar dan tidak ada tempat untuk berteduh. Setelah dirasa cukup, kami pun memutuskan untuk turun. Hujan sudah mulai turun rintik-rintik. Jalan pun menjadi basah dan licin terkena rintikan air hujan. Membuatku lebih berhati-hati lagi untuk menjejakkan kaki. Namun sepertinya aku yang paling lambat. Kulihat Pak Pepe sudah jauh meninggalkanku. Kira-kira 5 meter berada di depanku. Ya iyalah, dia kan udah biasa. Lah gua, aduh. Aku pun coba buru-buru, berjalan agak cepat. Namun kulihat Pak Pepe dari kejauhan memberiku isyarat untuk bergerak perlahan saja. Aku merasa sedikit kebingungan. Kenapa? Kok tiba-tiba dia memberi syarat seperti itu? Aku pun mengikutinya saja, karena mungkin dia sudah biasa di situ. Pelan-pelan, aku pun berjalan di antara pohon-pohon dan jalan yang cukup licin. Dan ketika aku lihat lagi, Pak Pepe menunjuk ke arah belakangku. Nah, apa lagi dia? Dan ketika aku balikan badan, astaga, jantungku seakan mau copot. Aku kaget ketika dari arah belakangku kulihat ada sekawanan monyet yang menatap ke arah kami yang sedang turun itu. Dan monyet-monyet itu mengeluarkan suara yang menggambarkan bahwa seolah-olah mereka merasa terganggu dengan kedatangan kami. Pantas saja dari tadi Pak Pepe memberiku isyarat untuk berjalan perlahan. Melihat itu semua, aku pun perlahan demi perlahan mencoba mengalihkan penglihatanku sambil terus berjalan menuruni bukit itu. Hujan pun kini terasa turun mulai deras, membuatku tidak mau kehujanan, sehingga refleks aku berlari cukup cepat menuruni bukit hutan itu. Sampai tak sengaja kaki kananku menendang sesuatu hingga aku pun tersungkur. Melihat aku terjatuh, Pak Pepe pun langsung menghampiriku dan membantuku berdiri. Hingga singkat cerita, kami pun sampai di bawah dan langsung menaiki mobil untuk bergegas kembali ke kantor. Perjalanan pulang, hujan mulai turun dengan deras. Aku pun membuka obrolan.
Untung udah nyampe ya Pak. Kalau nggak kehujanan di sana kan nggak lucu. Tapi saya benar-benar kaget dan nggak nyangka banget. Maksudnya itu tempat kan kayaknya masih belum terjamah apa gimana sih? Kok masih aja ada monyet-monyet liar gitu sih Pak? Begitu kataku pada Pak Pepe. Dan dia menjawab bahwa hutan itu hutan liar. Dan di atas sana itu katanya ada kerajaan monyet. Makanya kadang-kadang warung yang di pinggir jalan pun suka kerugian kalau monyet-monyet itu sudah turun dan mencuri dagangan mereka. Mendengar ucapan Pak Pepe, aku sedikit terdiam sambil menahan rasa sakit di kakiku yang tersandung tadi. Berarti tempat itu masih liar. Belum sempat aku bertanya lagi, Pak Pepe mengalihkan dengan menanyakan kondisi kakiku. Dan katanya kenapa aku bisa terjatuh. Entahlah. Aku bilang seingatku aku seperti tersandung sesuatu. Ya, tak sengaja seperti menendang bebatuan. Ya, sepertinya tertanam di gundukan tanah. Pak Pepe hanya menyuruhku untuk berhati-hati lain kali. Sampai akhirnya aku pun diantar pulang langsung ke rumahku untuk segera beristirahat. Sampai di rumah kosanku, setelah mandi bersih-bersih, aku pun bersantai sejenak. Jalanku agak pincang. Kaki ini semakin lama semakin sakit. Sesekali aku memijit-mijit telapak kakiku yang terasa ngilu itu. Namun rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Ngilu di kakiku itu membuatku pusing kepala. Aku pun memutuskan untuk segera tidur. Ketika aku berjalan menuju kamarku, kakiku yang sedikit terpincang itu kini tidak terlalu berasa sakit, namun berasa sangat berat sekali. Sulit rasanya untuk aku melangkahkan kaki, seperti ada yang membebani kaki kananku itu. Kenapa ya? Rasa tak nyaman di kakiku itu membuatku agak sedikit rungsing. Sampai akhirnya ketika sampai di tempat tidur, aku segera menarik selimutku untuk tidur. Karena jujur, aku memang merasa sangat kesakitan dan lelah saat itu. Sampai akhirnya aku pun terlelap. Entah untuk berapa lama, dan sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun. Mataku terbuka, dan entah kenapa aku merasa sangat segar, tidak mengantuk. Aku pun
bangkit dan beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu aku kembali ke kamar tidurku. Kurebahkan lagi tubuhku dan menutupinya dengan selimut. Entah kenapa rasa kantukku mendadak hilang. Beberapa kali ku coba pejamkan mata lagi, tetap saja aku merasa segar dan terbangun. Sampai aku merasa seperti ada yang menarik-narik selimutku sedikit demi sedikit. Aku pun tidak mau berpikiran aneh. Mungkin hanya tersangkut, dan ketika aku bergerak seakan-akan terasa seperti ditarik-tarik. Aku pun coba lagi untuk terlelap, hingga samar terdengar suara angin yang menggetarkan jendelaku. Badan dan mataku yang sudah lelah, aku rebahkan lagi. Badanku senyaman-nyamannya di tempat tidur. Meski begitu, aku tidak terlelap. Aneh. Padahal kondisiku sangat lelah. Dan malam itu benar-benar sangat sunyi. Seharusnya aku lebih mudah tertidur. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti bola terjatuh. Dan seketika tercium bau yang tidak sedap. Membuatku semakin terbangun. Penasaran, aku pun coba membalikkan badanku untuk mencari-cari sebenarnya apa yang terjatuh. Ketika aku melihat ke belakang tempat tidurku, apa itu? Aku cukup kaget dan kebingungan ketika melihat ada sebuah benda bulat seperti bola yang dibungkus oleh kain putih lusuh. Aku coba perhatikan dengan seksama. Benda apa itu? Dan ketika aku dekatkan wajahku ke dekat benda itu, astaga! Benda itu tiba-tiba saja bergerak membalik dan, ya Tuhan, terlihat sangat jelas. Ternyata itu adalah sebuah kepala yang terbungkus kain kafan yang sudah lusuh dilumuti tanah. Itu kepala pocong. Jelas sekali kulihat wajah dari kepala itu. Mulutnya terbuka menganga dengan kulit keriput dibaluti darah yang keluar dari setiap lekukan wajahnya itu. Matanya membelalak dan bola matanya terlihat ke atas. Sobat, ku dengar suara dari kepala pocong itu meringkik kesakitan. Aku langsung membuang mukaku dan mencoba untuk berlari. Namun seketika itu badanku tidak bisa digerakkan. Aku coba berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarku. Aku pejamkan mataku dan terus berdoa di dalam hati. Semoga sosok kepala pocong itu menghilang.
Dan tak lama kemudian suara itu menghilang. Dan ketika kubuka mataku, sosok kepala pocong itu sudah tidak lagi ada di lantai. Aku mengatur nafasku dengan tenang. Aku pun kembali ke tempat tidur dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Dan ketika aku terbaring, ya Tuhan, sosok kepala pocong itu kini kulihat sedang melayang-layang di kamarku sambil mengeluarkan suara merintih kesakitan. Dia melayang berputar-putar di atas tempat tidurku sambil wajahnya melihat ke arahku. Refleks aku langsung menarik selimutku dan kututupi. Semua badanku yang mulai menggigil kedinginan. Jantungku berdegup dengan kencang. Kepalaku mulai pusing hingga aku tak sadarkan diri. Hingga keesokan harinya aku pun terbangun. Aku masih tidak percaya yang kualami semalam, dan kuanggap mungkin aku hanya mimpi buruk atau erep-erep. Hingga ketika aku bangun dan melihat ke dekat tempat tidurku, ya Tuhan, ada bekas tanah merah di sana. Dan di atas tempat tidurku pun seperti banyak tanah-tanah merah yang berserakan. Ternyata kejadian semalam bukan mimpi. Singkat cerita, setibanya di tempat kerja, aku bertemu Pak Pepe. Aku hanya bertanya, mungkin Pak Pepe punya kenalan tukang urut di sekitar sana, karena kaki kananku masih berasa sakit. Ia pun mengantarkanku ke tukang urut yang dia kenal, seorang kakek-kakek berusia 70 tahunan. Belum sempat dia memegang kakiku untuk mengurut, kakek itu hanya bertanya padaku, kemarin menendang apa dan di mana? Belum sempat aku cerita, namun kakek itu sepertinya sudah tahu aku menendang sesuatu. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami kemarin di bukit itu. Aku bilang aku menendang sesuatu, tapi entahlah apa itu. Lalu kakek itu pun berkata padaku bahwa yang kutendang itu hingga membuatku terjatuh itu bukan batu, bukan batu yang biasa ada di gunung, tapi sebuah batu nisan. Ya, katanya aku menendang batu nisan yang ada di sana. Semakin heran, kakek itu lanjut bercerita bahwa sebenarnya di bukit itu ada sebuah kuburan orang zaman dulu. Kuburan itu adalah kuburan seadanya,
yang mungkin hanya berupa gundukan tanah dan sebuah batu yang dijadikan sebagai nisannya. Aku baru mengerti bahwa batu nisan yang kau tendang itu memang bentuknya tidak seperti batu nisan pada umumnya. Hanya sebuah batu yang disimpan hanya sebagai penanda orang itu dikubur di situ. Dari sana aku baru mengerti. Lalu aku menceritakan kejadian yang kualami semalam. Kakek itu hanya mengangguk. Aku bilang aku sampai didatangi hantu kepala pocong. Kakek itu berkata mungkin dia merasa terganggu oleh kedatanganku yang tanpa permisi main masuk dan menginjak-injak di sana. Aku pun menyesal. Lalu kakek itu mengurut kakiku sambil membaca doa-doa. Yang katanya sosok itu ikut denganku dan ada di kakiku. Setelah dibersihkan, diberi doa-doa, aku pun merasa cukup tenang. Dan kakiku seketika itu sudah bisa berjalan normal. Ada yang bisa kuambil dari kejadian ini. Dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada dengan hal yang ada di sekitar kita. Saling menghormati, terutama bila tempat itu adalah sebuah tempat baru. Karena kita tidak pernah tahu asal-usul apa yang ada di tempat itu.